Kejujuran, konsistensi, dan integritas yang ditanamkan oleh orang tua mengantarkan wanita satu ini menjadi seorang akademisi yang mumpuni di bidangnya. Insinyur Siti Nurul Aidil Fitri, MSI, merupakan salah seorang wanita kelahiran Palembang 11 Januari 1967. Wanita yang kerap disapa gadis ini bahkan sudah 20 tahun lebih mendedikasikan diri sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pertanian. Tidak hanya dikenal sebagai akademisi, wanita yang memiliki hobi berkebun dan berolahraga ini juga aktif di berbagai organisasi. Sebagai Ketua Ikatan Istri Karyawan Perumda Tirtamusi Kota Palembang, Sekretaris DWP Kota Palembang, Ketua Porwosi Kota Palembang, Ketua PLDC Kota Palembang, bahkan menjadi pembina Bujang Gadis Universitas Sriwijaya dan banyak organisasi lainnya. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar menjadi salah satu motivasi untuk terus berkomitmen dan konsisten pada konsentrasi keilmuannya. Namun tidak lantas melupakan perannya sebagai seorang perempuan, yakni menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Pemirsa, untuk mencapai sebuah kesuksesan, pendidikan menjadi salah satu hal yang paling penting bagi setiap orang. Melalui pendidikan, kita dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang juga nantinya akan berguna bagi kita di masa depan. Dan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama salah satu akademisi dan juga salah satu wanita tokoh inspiratif di Provinsi Sumatera Selatan, Insinyur Siti Nurul Aidil Fitri, MSI. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waduh, Hai Ruby, apa kabar? kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik juga. Iya. Ini lagi apa ini Bu? Nah ini biasa tugas sehari-hari. Kalau lagi waktu senggang merawat tanaman. Waduh, cocok Iya. banget ya salah satu dosen Iya. pertanian. Jadi di rumahnya ini banyak sekali juga Iya, tanaman-tanamannya. harus banyak tanaman. Ini ada biar apa seger. aja Bu? Kalau yang di depan ini. Kalau di depan ini ya tanaman seperti ini. Ada apa ini? Beringin, yang di bonsai. Kemudian ada tanaman asem. Kemudian guys semuanya di bonsai. Oh, ini memang hobi atau bagaimana ini? Bu? Hobi. Jadi suami memang hobi, saya hobi juga menikmati juga. Waduh. Sekalian juga memang ikut-ikutan. Jadi memang backgroundnya udah pertanian, Pertanian. kemudian diterapkan juga ya di Iya. rumahnya. Ini saya lihat juga banyak selain tanaman ada hewan juga di situ Bu. Iya, Ada ikan. ada kemudian ikan. Iya, jadi ikan ini ada bikin fresh kalau setiap pagi. Jadi saya kerjanya kasih ikan makan. Waduh, ini salah satu hobi yang mengasyikkan ya Iya, Bu ya. Selain betul. itu juga. Tuh. Wah, Tuh, kasih ikan makan. asik banget. Iya, bener. Enak. Banyak ya Bu ya. Selain itu juga kan tanaman bisa banyak fungsinya juga ya Bu ya Iya, untuk kesehatan bener. kita. Tapi ngomong-ngomong nih Bu ya, sebelum kita ngobrol panjang-panjang, mau nanya dulu deh. Ini kan Ibu dikenal dengan Ibu Insinyur Siti Nurul Aidil Fitri, MSI. Iya. Tapi akrabnya disapa Ibu Gadis. Gadis. Itu kita boleh cerita dulu nggak Bu sebelumnya? Ya, saya ini karena dari keluarga ini juga ya akademisi, orang tua saya. Kemudian saya tuh ada 7 kakak adik. Jadi 7 kakak adik itu semuanya 6-nya itu laki-laki. Makanya saya perempuan sendiri, begitu. makanya akhirnya dipanggil gadis. Oke. Sendirian. Baik. Makanya Karena ini. cukup unik ya Bu ya. Cukup unik, Dari namanya iya. tidak ada gadis, tapi kemudian dipanggilnya sapaannya Ibu Gadis. Bahkan Iya. sampai sekarang dipanggil oleh teman-teman sekitar atau Iya, taunya gadis. Kadang-kadang nama sendiri yang aslinya malah nggak tahu. Oh gitu. Taunya gadis gitu. Oke baik Bu. Selain itu kan ini Ibu kan backgroundnya memang akademisi, kemudian dosen pertanian juga saat ini di Universitas Sriwijaya Bu ya. Iya. Ruby penasaran Bu, apakah memang background Ibu itu sendiri dari awal itu memang sudah mau menjadi akademisi ataupun dosen atau bagaimana Bu sebelumnya? Kalau ceritanya sih sebenarnya awal-awal dulu saya lebih sebenarnya nggak memilih untuk jadi dosen. Waduh, kalau boleh tahu tuh pengen jadi apa dulu Bu? Malah pengen jadi yang kerja di bank gitu loh. Karena pikir di bank tuh enak, dingin, rapi. Tapi orang tua saya, ibu saya terutama ya, dia bilang udah nggak usah, perempuan itu cocok untuk jadi guru aja. Aduh, akhirnya ya udahlah.
ikutan apa kata orang tua ya, kalau bagaimanapun juga. Tapi ke depannya ke sini saya akhirnya menyadari ternyata pilihan dan keinginan orang tua itu ternyata benar. Betul sekali. Iya. Terkadang memang apa yang kita rencanakan dengan Tuhan iya. rencanakan itu Iya, berbeda ya Bu ya. benar. Tapi sebelumnya mengambil jurusan pertanian itu sendiri ataupun lahan tadi Bu ya, itu memang menjadi salah satu pilihan Ibu sendiri atau ada pilihan lainnya atau kesasar? Ada ceritanya lagi. Jadi dulu saya tuh pengen, udahlah saya juga dulu waktu itu pengen udah mau jadi guru SMP aja lah. Jadi pengennya udah masuk FKIP gitu, FKIP biologi karena saya suka biologi. Tapi ayah saya bilang, kamu nggak bisa katanya pilih itu karena pada saat itu yang pilihan yang pertanian itu grade-nya lebih tinggi daripada FKIP pada saat itu. Jadi ya udah akhirnya dirubah katanya. Jadi saya pilih Fakultas Pertanian, kemudian yang FKIP biologinya nomor 2. Saya berharap udah nggak keterima nih di Fakultas Pertanian biar masuk di FKIP biologi. Ternyata terima di situ ya udahlah dinikmatin aja. Jadi memang awalnya tidak sengaja ya Bu ya. Tapi alhamdulillahnya karena ketidaksengajaan tersebut. Iya, jadi saya juga ketemu jodoh dong di Fakultas Pertanian sama suami saya, kebetulan dia di Fakultas Pertanian ya udah. Gitu. Saya juga sebenarnya agak sedikit hobi ya Bu ya, suka melihat tanam-tanaman, apalagi saya lihat banyak sekali ya Bu ya, di atas itu sepertinya ada anggur, ada taman mini ya di atas, nanti bolehlah kita ke atas ya Bu ya. Boleh, nanti ada anggur, ada tomat. Di sini juga ada bonsai dan tanaman-tanaman lain. Selain itu Bu, saya juga penasaran nih. Penasaran terus kan? Penasaran terus, karena salah satu tokoh inspiratif bagi saya Ibu. Ibu kan aktif di akademisi, tapi Ibu juga aktif di berbagai organisasi itu Bu. Itu boleh diceritakan bagaimana itu? Karena bagi saya sendiri ya Bu ya, di bidang akademis itu saja terkadang sudah banyak menyita waktu, repot, belum lagi membagi dengan keluarga. Ibu malah justru aktif di berbagai organisasi. Ya alhamdulillah, mungkin karena saya memang dari muda memang suka berorganisasi. Jadi pada saat kebetulan juga suami jadi ada di BUMD, salah satu BUMD, kemudian saya jadinya aktif juga. Jadi salah satu jadi ketua IIK ya, Ikatan Istri Karyawan PDAM. Jadi dengan aktifnya itu mungkin, dan kebetulan juga memang suami PNS pada saat itu, Ibu Harno Evi Harno Joyo, dia meminta saya untuk menjadi sekretaris di Dharma Wanita Persatuan. Jadi ya udah saya terima waktu itu, tapi mikir-mikir gimana ya nanti bisa nggak ya gitu, bisa takutnya waktu gini. Tapi ternyata ya udahlah saya coba aja, akhirnya bisa. Kemudian tidak lama dari situ mungkin orang juga mulai melihat kiprah. Saya juga diminta untuk jadi ketua Perwosi, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia yang cabang kota Palembang. Jadi memang banyak sekali ya Bu ya, berbagai macam organisasi. Dan salah satunya selain organisasi tersebut ada juga Ibu hobi olahraga ya Bu ya, sepertinya. Itu boleh Bu, bagaimana bisa mengaturnya lagi tuh? Tadi udah organisasi yang di Ikatan Istri Insinyur, kemudian DWP, itu aktif juga di Pertonsi. Iya, itu saya diminta untuk jadi ketua Persatuan Tonis seluruh Indonesia yang provinsi. Jadi ya ikutan lah, jadi bisa lah, alhamdulillah bisa mengaturnya. Bahkan kemarin terakhir kan mengantar atlet untuk ikut Fornas. Oh iya, baru-baru ini ada Fornas ya Bu ya. Fornas, kemudian ini juga line dance. Jadi Palembang line dance. Kemudian jadi di situ mewadahi beberapa banyak klub-klub line dance. Ada juga Ibu penasihat kita, Ibu Wali Kota, kemudian Ibu Sekda, dan Ibu istri-istri DWP OPD. Semua ada di Dharma Wanita Persatuan line dance ya ada. Masya Allah. Jadi memang selain aktif di akademisi, juga organisasi, tapi Ibu juga bisa mengatur waktunya ya Bu ya? Alhamdulillah. Bagaimana Bu caranya mengatur waktu tersebut? Karena terlebih kadang kita ini sebagai wanita ya Bu ya, terkadang banyak sekali yang menghambat kita untuk bergerak aktif dan juga terus berkembang. Salah satunya, apalagi saya lihat Ibu adalah seorang istri, kemudian seorang ibu bagi anak-anak Ibu, bahkan sekarang sudah menjadi memiliki cucu tentunya. Bagaimana Ibu mengatur waktu tersebut? Ini pokoknya alhamdulillah saya tuh juga dibantu juga sama anak-anak ya, kemudian juga suami juga mendukung dengan semua kiprah yang ada. Kalau suami nggak dukung sih saya nggak mau juga kan. Jadi kalau pagi sih saya ya seperti biasa kan, saya juga ada yang bantu untuk nyiapin makanan. Kemudian tapi kalau untuk cucu saya pasti insya Allah
nganter cucu sekolah. Nah, itu pagi-pagi udah nganter cucu sekolah. Kemudian saya lanjut tuh ke Indralaya. Ke Indralaya, kemudian kalau misalnya ada free, nah ada pekerjaan lain, itu aja yang diatur-atur sepadat-padatnya. Kadang-kadang dari pagi itu terus sampai sore. Pernah nggak Bu dari kegiatan pagi itu tembus sampai ke malam? Pernah. Iya. Itu bagaimana Bu rasanya? Capeknya, Capek tapi sekali, ya. karena apa yang kita lakukan itu memang kita sukai, betul. jadi capeknya itu hilang gitu. Hilang. Dan juga suami karena mendukung, jadi saya jadi enjoy aja menghadapinya. Betul, karena Iya. terkadang dukungan orang-orang terdekat, kemudian Iya. keluarga juga menjadi salah satu hal yang penting ya Bu dan dalam menjalani kiprah karir kita. Betul. Tapi selain itu Bu, tadi kan selain padat, itu biasanya ada beberapa jadwal itu yang tumburan Bu, biasanya berbenturan. Itu bagaimana Bu caranya Nah, mengatasinya? kalau berbenturan saya lihat dulu nih, terutama kalau misalnya lagi ngajar mahasiswa nih, kalau misalnya tabrakan, saya langsung cepet nih ngubungin mahasiswanya. Aduh tolong dong kita cari waktu lain untuk mengganti. Oke Bu, langsung dicari waktu. Nah, saya enggak pernah mau kalau misalnya kita tabrakan, udahlah kamu saya kasih bahan aja. Saya nggak kasih bahan oke, tetapi tetap harus ada tatap muka. Iya, karena itu betul. tanggung jawab kita kan. Betul. terhadap Karena anak. saya juga kan salah satu Iya. mahasiswi juga ya Iya. Bu ya sebelumnya. Dan terkadang memang ada beberapa dosen kalau ada kerjaan itu jadinya kita dibiarkan saja gitu ya. Jadinya kita belajar sendiri. Iya. Nah mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi ya Bu ya. Tapi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Bukan Basa-Basi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Dan tadi Ibu kalau kita sudah membahas mengenai pertanian, kemudian saya juga saat ini kita sudah ada di Taman Mini Ibu ya. Di atas ini banyak sekali ada anggur, tomat dan lain-lain. Iya. Ini boleh diceritakan Ibu, memang udah hobinya bagaimana? Aku juga punya cerita. Ya, aku juga punya cerita. Jadi kakeknya si Alika ini, suami saya itu memang seneng tanam-tanam kayak gini. Jadi kalau saya hanya bantu aja. Kalau yang tanaman di atas ini semua tanaman dia juga. Saya Ada suka tomat. nanamnya gini ini aja. Ini tanaman dia. Ini ada tomat. Jadi sebenarnya kami nanam ini untuk konsumsi sendiri. Oh, Biasanya ada begitu. bayam ini udah baru Ya. habis. Bayam ini yang cucu ini suka sekali makan bayam. Jadi untuk bayam, kemudian ini ada melon nih, melon Jepang nih. Wah ternyata bisa tumbuh Bisa ya Bu ya? tumbuh tuh Di ada atas 2. ini. Nah, ini kemudian Bahkan sudah anggur. besar. Anggur ini udah 3 kali lah panen. Ini udah Jadi berapa tahun Bu? Ini sekitar 2 tahunan kali Umurnya ya? 2 tahun, 3 tahun. Kemudian ini udah banyak sekali nih. Ini tinggal nunggu masaknya aja. Wah asik ya, berarti Iya, bisa asik. langsung Iya. makan anggur nggak usah beli lagi ke Bener. supermarket. Ini Lumayan, juga ini memang untuk cucu. Cucu kan Betul. suka sekali anggur. Oh, Jadi masak ya juga udah. tinggal ngambil aja ya, Bu Tomat, ya. iya. Ini bentar lagi juga masak. Suka ya Alika ya. Ini juga mungkin bisa menjadi salah satu dukungan kita ya Bu ya, karena Iya. salah satunya kita Sumsel Mandiri Pangan ya Benar. saat ini. Jadi gara-gara gaya SMP juga, jadi kami juga yang di IIK juga aktif untuk nanam tanaman terong, Iya, semua betul. terong ungu, terong bulat, kemudian cabe Yang bisa konsumsi pribadi, Bu ya. Dan udah ini baru mau tanam lagi yang kedua, karena yang pertama udah 6 bulan lalu kan udah nggak produktif lagi, kami mau tanam lagi. Nah sekarang saya uji coba dulu nanam ini. Kalau ini misalnya udah berhasil, saya sudah ini lagi udah semai lagi untuk ditanam Untuk di ditanam IIK kemudian. nanti. Wah, Iya. mantap sekali. Nih Ibu ngomong-ngomong kan ini selain tadi aktif juga di akademisi, organisasi. Sekarang sudah banyak berkebun juga Ibu. Iya. Saya penasaran juga kegiatan Ibu dari pagi itu bagaimana Bu? Soal itu kesibukannya apa saja nih selain akademisi organisasi tadi? Karena kelihatannya sangat aktif ya Bu Iya, ya. Jadi kalau pagi yang jelas sudah subuh, kemudian keluar pintu sini ngasih ikan makan, ada kolam kecil Ada itu. yang harus dikasih Iya, makan kasih pagi-pagi makan. ya, Ibu. Kemudian turun lihat lihat ini dulu, tanaman. kemudian baru turun lihat persiapan makan pagi. Jam 6 biasanya Pak Andi udah mau makan pagi. Jadi kalau udah selesai, kemudian saya juga sudah harus siap-siap. Jam 7, ciao nganter Cucu. Jadi masih sempat ngantar cucu ini Bu. Sempat. Masya Iya, Allah. harus tercucu, dari ngantar cucu baru kegiatan yang lain. Mau ke Indralaya kayak mau yang di kampus Palembang kayak itu pokoknya
semua diisi. Setiap Sampai hari itu sore. Iya, ada aja kegiatannya ada aja Bu ya. kegiatan. Dan juga saya pernah baca Bu, Ibu merupakan salah satu ketua Perwosi Palembang Iya. Bu. Itu bagaimana bisa menjadi ketua bahkan Bu? Saya speechless sekali melihat organisasi Ibu, kemudian akademisi Ibu. Memang cocok sekali ya menjadi salah satu wanita inspiratif di Sumatera Selatan ini Bu. Pada saat itu tahun lalu itu ada teman saya yang sama-sama dulu main tenis, kemudian dia bilang, Gadis kami ini butuh, katanya kalau Gadis mau, katanya tolong bantu kami lah untuk di Perwosi Kota, katanya selama ini sepertinya Perwosi Kota ini seperti mati suri. Saya bilang ya saya tanya dulu suami, saya bilang, kemudian suami bilang ya udah kalau itu kan olahraga, katanya itu cocok untuk kamu, katanya udah, saya bilang oke, saya mau. Tapi waktu itu beliau kalau tidak salah dia bilang kamu untuk ketua harian. Saya bilang kalau ketua harian saya tanggung. Jadi saya mau ketuanya bener. Langsung ketuanya banget Bu. Karena kalau kita ketua harian, saya tidak bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang ada di visi misinya itu kan. Jadi udah jadi tanggal 20 Juni rasanya 2022 kemudian dilantik sama ketua Perwosi Provinsi Ibu Fauzia Mawardi. Jadi semua Perwosi Kota dan Kabupaten dilantik semua di Gria Agung. Jadi ya udah mulai. Sudah banyak kegiatan-kegiatan. Namun selain Perwosi Bu, ada lagi pembina Bujang Gadis Unsri tahun 2022 sampai 2026. Iya. Ternyata Ibu salah satu yang tertarik juga di dunia pageant atau bagaimana Ibu? Karena saya lihat juga cantik sekali ya hari ini Ibu. Jadi pada saat itu ada ini juga makanya ada karyawan di Unsri dia bilang pembina mahasiswanya dia bilang gini, Kak Ayu katanya tak tolong kayaknya Ayu cocok untuk jadi di pembina Bujang Gadis Unsri. Aduh saya bilang kamu kan udah tahu saya sibuk, saya bilang saya kayaknya nanti tak bisa. Enggak yuk, Ayu itu katanya harus membesarkan juga yang di Unsri, jangan hanya yang di luar katanya. Betul. Ya, saya pikir oh iya juga ya, saya ini kan intinya kan saya memang pegawai PNS-nya kan di situ. Unsri. Oh ya udahlah saya bilang oke. Jadi siap sedia. Mau tidak mau? Mau tidak mau. Jadi ini kemarin sudah mulai ajang pemilihan Bujang Gadis Unsri lagi, udah yang tahun kedua untuk saya pegang. Alhamdulillah udah sedang jalan. Jadi. Betul. Tapi sebelumnya ada background pageant dari Ibu sendiri atau sebelumnya pernah ikut pageant? Bagaimana Bu? Saya nih sebenarnya kalau pageant itu enggak. Malah sedangnya olahraga, malah saya itu orangnya bukan orang yang ini make up pun enggak. Tapi karena mungkin profesi ini yang dilakoni karena orang tua saya itu bilang kamu tuh dosen, jadi kalau kamu berdiri di buka mahasiswa harus on point, good looking, tampil menarik. Betul katanya sekali. walaupun bukannya berlebihan. Oh gitu, saya bilang ya udah. Betul. Karena saya ingat teman-teman ibu saya tuh selalu bilang kamu tuh katanya nggak secek ibu kamu tuh ini kalau berpakaian. Oh ya, saya nih enggak itunya ya. Jadi beda katanya orang tua kamu tuh malah jauh lebih ini katanya lebih bagus kalau berpakaian. Jadi tidak mau gitu. Kalah ya Ibu ya. Tapi ngomong-ngomong selain itu juga Bu, kita kan sebagai wanita ini biasanya cukup rata-rata justru malah cukup sampai S1 saja gitu kan. Tapi Ibu terus melanjutkan sampai S2 dan bahkan saat ini sudah menjadi dosen Ibu. Tapi jangan dijawab dulu Ibu karena kita ada yang mau lewat satu ini dan tetap bersama kami di Bukan Basa-Basi. Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Dan Ibu kita menyambung obrolan kita tadi Bu, sebagai perempuan, apa motivasi Ibu tadi kemudian terus melanjutkan pendidikan, bagaimana peran keluarga kemudian, karena saya lihat nih Bu ya, suami juga aktif nih di berbagai kegiatan dan juga sebagai akademisi, birokrasi juga bagaimana Bu? Oke, sebenarnya kalau karena sesuai dengan profesi ya, jadi sebagai di akademisi memang di universitas itu minimal harus S2. Nah, jadi saya melanjutkan sampai S2. Jadi sebenarnya suami juga sudah kasih lampu untuk katanya udahlah kamu lanjut lagi S3, tapi saya pikir udahlah udah cukup lah S2 aja. Yang penting mau lanjut lagi S3. Udahlah karena sudah mulai
banyak kegiatan kan, anak-anak juga udah mulai besar, butuh Betul. perhatian juga. Udahlah saya bilang daripada nanti saya juga sakit, lebih baik betul. saya cukup aja waktu itu. Yang penting ambil minimalnya S2. S2. Iya. Tapi motivasi Ibu sendiri apa itu, Bu? Motivasi ya kita kalau sebagai wanita bagaimanapun kita harus tahu kodrat, bagaimanapun urusan rumah tangga itu tetap nomor satu. Betul sekali, Ya, karena gitu. memang peran kita lagi sebagai wanita, Iya. apalagi sudah menikah ya Bu Iya, ya, menjadi alhamdulillah. seorang istri, Iya, ibu, kemudian sekarang sudah ada cucu Iya, juga, tetap harus kan. bisa membagi waktu. Karena saya juga sudah cukup, maksudnya suami juga udah S2 kan, sudah S3. Dia alhamdulillah juga ambil S2 S3 di Jerman, dan di luar dah cukup lah. Waduh, itu tuh mengenai kuliah di Jerman itu berarti Ibu sempat ikut ke sana, Bu? Ikut, jadi tahun 1998 suami udah duluan. Kemudian setahun situ Menyusul. saya dengan 2 anak waktu itu tahun 1999. Kemudian saya juga terdaftar sudah di Universitas Göttingen pada saat itu, hampir kuliah. Iya, tapi harus lulus dulu bahasa Jerman. Nah, jadi harus ambil kursus dulu. Ambil kursus. Jadi setahun itu mau kursus bahasa Jerman. Ternyata saya dianugerahi oleh Tuhan. Saya dapat bayi lagi. Masya Allah. Pada saat itu saya udah mikir, aduh 3 anak saya kayaknya berat nih untuk sekolah. Jadi saya stop out dulu. Menyelesaikan ya suami dulu lah yang sekolah. Tetapi semua kan kita yang merencanakan, Betul. Tuhan yang menentukan. Betul. Tahun 2004 kami harus pulang karena orang tua dari suami sakit. Kemudian alhamdulillah masih sempat bertemu 3 bulan di situ, ketemu di Indonesia, ibu mertua meninggal. Ya udah, emang gitu jalannya kayaknya. Betul, mungkin memang sudah takdir Tuhan Sudah juga ya takdirnya, Bu ya. iya, alhamdulillah. Jadi tidak sempat melanjutkan kuliahnya. Jadi lagi akhirnya di luar saya negeri. dikasih, udahlah kamu kuliah di sini aja, kata suami saya. Ya udah, saya pikir udahlah saya ke IPB atau kemana, nggak usah katanya, di Palembang aja udah ada kok katanya. Ya udah, nunggu di Palembang aja, udah selesai. Betul, karena dimanapun sama saja ya Bu ya, Aja, masih iya. mengenyam pendidikan juga. Tapi selain itu juga Bu, saya ingin menanyakan, sejauh ini Ibu sebagai seorang akademisi juga, apakah nilai-nilai apa Bu yang kemudian Ibu tanamkan, kemudian untuk diri Ibu sendiri atau untuk mendidik anak-anak Ibu hingga saat ini Bu? Pertama yang saya tekankan ke anak-anak adalah kejujuran, karena tidak kita pintar tapi kalau kita tidak jujur itu tidak mendukung untuk betul. semuanya. Kemudian juga harus bersyukur dengan apa yang ada, terus jangan sombong. Itu. Jadi yang paling penting itu ada 2 hal, Iya. kejujuran dan tidak sombong ya Bu. Itu menjadi salah satu nilai-nilai yang Iya. Ibu pegang dan juga Ibu junjung hingga saat ini Iya. Bu. Kalau untuk role model tersendiri Bu, berbicara mengenai role model sebagai seorang akademisi juga, apakah Ibu memiliki role model untuk saat ini? Bahkan kemudian apakah role model tersebut bisa menjadi acuan untuk Ibu selama ini, karir Ibu hingga saat ini, bagaimana Bu? Role model itu ya pasti masih ke ibu saya ya. Karena ibu saya itu termasuk wanita yang aktif juga, karena orang tua saya itu kebetulan pada saat itu juga merupakan jajaran atas juga di Universitas Sriwijaya dan juga merupakan salah satu pendiri dari Fakultas Pertanian. Masya Makanya Allah. mereka tuh sebenarnya pengen sekali saya masuk Fakultas Pertanian, tapi sayanya pengennya tempat lain. Di tempat lain. Dorong-dorong. Jadi ya udah, alhamdulillah ya akhirnya bisa. Jadi ibu saya juga itu orang yang sangat aktif di organisasi, pernah jadi ketua Persatuan Istri Insinyur Indonesia Kota, kemudian istri veteran, kemudian karena ayah saya juga veteran, jadi dan di Dharma Wanita juga jadi ketua Dharma Wanita. Jadi mungkin itu juga yang menurun ke saya. Jadi dia juga yang jadi menginspirasi Betul, saya. menjadi acuan kita ya Bu ya. Baik, selain itu juga Bu, mungkin di sini banyak yang menonton tuh masih muda, mungkin seumuran saya ataupun masyarakat di luar sana yang ingin terus melanjutkan pendidikan tapi masih ragu-ragu mungkin Bu. Apa nilai ataupun pesan-pesan moral Ibu untuk mereka ataupun masyarakat di luar sana Bu? Iya, pokoknya yang jadi harus dipegang sebagai generasi muda itu jangan pernah kita merasa kecil dalam arti tidak sombong, tetapi kita harus percaya diri bahwa kita mampu berbuat apapun sebenarnya yang positif untuk kemajuan diri kita sendiri. Ya, gitu. Dan jangan lupa
sholat. Betul, karena agama itu tetap harus menjadi nomor satu ya Bu ya. Dimanapun bumi dipijak, kita harus tetap mendahulukan agama. Terakhir mungkin Bu, apa saja tantangan terbesar Ibu mungkin selama menjalani karir Ibu, kemudian bagaimana cara Ibu tetap menghadapi tantangan-tantangan tersebut Bu? Pertama kalau soal karir ya, terutama insya Allah saya didukung oleh di institusi tempat saya kerja, ketua jurusan saya, dekan saya, mereka tuh mendukung semua kegiatan saya. Dan kalau misal pun saya, seperti yang kita bicara tadi, ada tabrakan mata kuliah, atau tolong dulu dong kalian masuk, nanti saya ganti ini. Mereka cepat gitu loh, dan mereka antusias juga membantu saya. Alhamdulillah, jadi saya tuh didukung oleh lingkungan yang memang mensupport saya juga. Betul. Jadi saya. Benar-benar banyak sekali peran orang di sekitar. Iya. Selain keluarga, orang di sekitar juga menjadi salah satu rezeki yang sangat sangat berharga maksudnya Bu ya. Betul. Alhamdulillah, anak-anak saya juga mendukung sih kegiatan ibunya. Cuma mereka ya tuh masih kayak anak kecil gitu kalau melihat kami ada waktu luang. Wah, ayah mau kemana nih? Ibu mau kemana? Oh, kami mau pergi. Padahal udah diem-diem aja mau berdua. Gitu. Ikutan. Kami pikir, oh ini anak-anak kok masih kayak anak kecil padahal udah keluarga. Mungkin karena memang masih ingat terus bersama Ibu ya Bu ya. Mungkin terakhir Bu, kesuksesan Ibu yang sejauh ini pernah Ibu dapatkan itu apa Bu? Dan mungkin bisa sharing bagi saya dan juga pemirsa di rumah bagaimana agar kita terus sukses juga menjalani karir-karir kita hingga saat ini Bu. Sukses. Sukses itu sebenarnya adalah kekompakan kita dalam berkeluarga. Jadi suami percaya dengan apa yang kita kerjakan, baik di dalam maupun di luar. Kemudian saya juga harus percaya dengan suami. Jadi kami berdua saling support. Saya tuh terus terang bisa seperti ini juga karena suami yang support sekali dan sangat mempercayai apa yang saya kerjakan. Baik. Terima kasih banyak Ibu Gadis atas waktunya, dan semoga nanti apa yang telah kita bincang-bincang ya hari ini di Bukan Basa-Basi dapat memberikan banyak sekali hal-hal positif yang juga mungkin bisa menjadi acuan ataupun diadopsi oleh pemirsa di rumah. Akhir kata, saya Ruby Vidya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.